Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan, ini masih tentang segitiga yang kongruen. Jadi kita akan mengaplikasikan konsep segitiga kongruen dalam konsep-konsep geometri yang lainnya. Nah, sebelum ke ketidaksamaan segitiga, maka kita akan membuktikan hasil konstruksi yang dulu pernah kita pelajari. Jadi pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari tentang konstruksi sudut ataupun konstruksi garis tegak lurus dan sebagainya. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa hasil konstruksi kita itu memang benar-benar kongruen. Jadi kalau kita diminta menduplikat sudut, sudut yang hasil duplikat dengan sudut yang diduplikat itu memang kongruen, dan itu dapat kita buktikan dengan kongruensi segitiga. Contohnya, contoh 1, kita akan membuktikan untuk konstruksi sudut yang kongruen dengan sudut yang diketahui. Nah, misalkan diketahui sudut ABC, sisi BD kongruen dengan sisi BE, kongruen dengan sisi ST, kongruen dengan sisi SR, kita peroleh dengan konstruksi. Jadi kita konstruksi dengan menggunakan jangka. Sisi-sisi ini adalah kongruen, panjangnya sama. Kemudian sisi DE kongruen dengan sisi TR, itu juga dengan konstruksi. Nah, akan dibuktikan bahwa sudut B kongruen dengan sudut S. Akan kita buktikan bahwa sudut S ini hasil duplikatnya sudut B itu dua-duanya saling kongruen. Untuk membuktikannya, kita buat 2 kolom seperti biasa, pernyataan dan alasan. Yang pertama kita tuliskan adalah hal yang diketahui. Jadi ada sudut ABC, sisi BD kongruen dengan sisi BE, kongruen dengan sisi ST, kongruen dengan sisi SR. Yang kedua, sisi DE kongruen dengan sisi TR, itu juga diketahui. Yang ketiga, segitiga EBD kongruen dengan segitiga RST. Sisi. Akibatnya sudut B kongruen dengan sudut S. Bagian-bagian yang berkorespondensi dari dua segitiga kongruen adalah kongruen. Nah, hasil duplikat sudut B yaitu sudut S ternyata telah terbukti kongruen, dua-duanya saling kongruen. Contoh 2, ini kaitannya dengan bisektor sudut. Jadi bisektor sudut yang kita konstruksi dengan menggunakan jangka, dengan konstruksi geometri yang kemarin, akan kita buktikan kebenarannya. Diketahui sudut X, Y, Z, kemudian sisi YM kongruen dengan sisi YN dengan konstruksi, sisi MW kongruen dengan sisi NW, itu dengan konstruksi juga. Buktikan bahwa sinar YW merupakan bisektor dari sudut XYZ. Nah, di sini sudah ada pernyataannya, cuma tinggal memberikan alasan. Yang pertama adalah sudut XYZ, sisi YM kongruen dengan sisi YN, dan sisi MW kongruen dengan sisi NW. Alasannya adalah tentu saja telah diketahui. Kemudian sisi YW kongruen dengan sisi YW, dia adalah sifat identitas atau sifat refleksif. Kemudian yang ketiga, segitiga YMW kongruen dengan segitiga YNW, dengan sisi. Postulat sisi. Akibatnya sudut MYW kongruen dengan sudut NYW. Jadi ini MYW kongruen dengan sudut NYW. Bagian-bagian yang berkorespondensi dari dua segitiga yang kongruen adalah kongruen. Yang kelima, sinar YW merupakan bisektor sudut XYZ dari definisi bisektor. Jadi sebuah sinar garis yang membagi suatu sudut menjadi dua bagian yang berukuran sama atau yang kongruen, itu disebut bisektor sudut. Nah, artinya konstruksi bisektor sudut yang kita lakukan kemarin dapat dibuktikan kebenarannya.
Kemudian untuk membuktikan dua buah garis lurus, dua buah garis saling tegak lurus, diketahui titik P tidak pada garis L. Jadi ada titik P dan garis L, yang mana P tidak pada L. Sisi PA kongruen dengan sisi PB itu dengan konstruksi. Kemudian sisi AK kongruen dengan sisi BQ juga dengan konstruksi. Buktikan bahwa sisi PQ tegak lurus sisi AB, ya. Yang pertama, P tidak pada L, PA kongruen dengan PB, dan sisi AK kongruen dengan sisi BQ. Diketahui. Yang kedua, PQ kongruen dengan PQ itu adalah sifat identitas. Kemudian segitiga PAQ kongruen dengan segitiga PBQ, sisi sudut sisi, ya, postulat sisi sudut sisi. Selanjutnya sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Bagian-bagian yang berkorespondensi dari dua segitiga kongruen adalah kongruen. Sisi PR kongruen dengan dirinya sendiri, sifat refleksif atau identitas. Kemudian segitiga PRA kongruen dengan segitiga PRB dengan apa ini? Yang pertama adalah sudut 1 kongruen PR dengan PR, sudut 3 kongruen dengan sudut 4. Kemudian PRB. Segitiga PRA kongruen dengan segitiga PRB. Ya, berarti dengan postulat sudut sisi sudut, ya, segitiga PRA kongruen dengan segitiga PRB. Kemudian oh iya, maaf ya, yang ini tadi untuk yang 3, segitiga PAQ kongruen dengan segitiga PBQ itu berdasarkan postulat sisi. Jadi PA kongruen PB, AK kongruen BQ, dan BQ kongruen dengan BQ. Kemudian ini sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Bagian-bagian yang berkorespondensi dari dua segitiga kongruen adalah kongruen. PR kongruen dengan PR itu adalah identitas. Segitiga PRA kongruen dengan segitiga PRB dengan sisi sudut sisi, ya. Yang keenam itu berarti sisi sudut Kemudian sudut 3 kongruen dengan sudut 4. Bagian-bagian yang berkorespondensi dari dua segitiga kongruen adalah kongruen. Dan yang ke-8 dapat kita simpulkan bahwa sisi PQ tegak lurus dengan sisi AB jika dua garis berpotongan dan membentuk sudut bersisihan yang kongruen, maka kedua garis saling tegak lurus. Jadi ini untuk membuktikan bahwa hasil konstruksi kita, hasil konstruksi dua garis yang tegak lurus yang kita buat kemarin itu memang benar, ya, jadi memenuhi kaidah kongruensi. Kemudian untuk konstruksi, jadi apa itu kongruensi dua segitiga itu kita dapat manfaatkan. Jadi hasil konstruksi tadi kita dapat memanfaatkan untuk mengkonstruksi sudut-sudut yang lain, ya. Jadi sudut 45 derajat itu kan setengah dari sudut 90 derajat, jadi dua garis yang saling tegak lurus. Maka kalau kita lukis bisektornya akan membentuk sudut 45 derajat, ya. Jadi kalau kita membuat sudut 45 derajat bisa kita konstruksi bisektor dari sudut dari dua garis yang saling tegak lurus. Seperti itu.
Selanjutnya ada ketidaksamaan segitiga. Kita bahas lemma 3.5.1. Jadi lemma itu seperti hanya teorema ya, tetapi lebih istilahnya untuk mendukung teorema yang akan kita bahas gitu. Jadi dia juga teorema. Jika B di antara A dan C pada segmen AC, maka panjang AC lebih besar daripada panjang AB dan panjang AC lebih besar daripada panjang BC. Atau dapat kita sebutkan, dapat kita gunakan istilah yang lain, yaitu ukuran sebuah segmen garis adalah lebih besar atau lebih panjang dari ukuran masing-masing bagiannya. Buktinya adalah pembuktiannya berdasarkan postulat penjumlahan segmen bahwa panjang AC sama dengan panjang AB ditambah panjang BC. Berdasarkan postulat penggaris, panjang BC lebih dari 0 ya. Jadi BC haruslah bilangan real positif. Hal tersebut berarti bahwa panjang AC lebih besar daripada panjang AB dan panjang AC lebih besar daripada panjang BC. Hubungan ini mengikuti secara langsung definisi A lebih besar dari B, yang mana A dan B himpunan bilangan real. Kemudian lemma 3.5.2, jika sinar BD membagi sudut ABC ke dalam dua bagian, yaitu sudut 1 dan sudut 2, maka besar sudut ABC lebih besar daripada besar sudut 1 dan besar sudut ABC lebih besar daripada besar sudut 2 ya. Jadi ukuran sebuah sudut adalah lebih besar daripada ukuran sebarang masing-masing bagiannya. Jadi kalau lemma 351 itu pada segmen, kalau lemma 352 itu pada sudut. Kemudian lemma 3.5.3, jika sudut 3 adalah sudut eksterior segitiga ya, jadi kita punya sudut 3 sudut eksterior segitiga, dan sudut 1 dan sudut 2 adalah sudut interior yang tidak bersisihan dengan maka besar sudut 3 lebih besar daripada besar sudut 1 dan besar sudut 3 lebih besar daripada besar sudut 2. Atau ukuran dari sebuah sudut eksterior sebuah segitiga lebih besar daripada ukuran kedua sudut interior yang tidak berdekatan. Saya ulangi, jadi ukuran dari sebuah sudut eksterior segitiga lebih besar daripada jumlah ukuran sudut-sudut interior yang tidak bersisihan dengan sudut eksterior tersebut. Pembuktiannya adalah karena ukuran dari sebuah sudut eksterior dari sebuah segitiga sama dengan jumlah dari ukuran dua sudut interior yang tidak bersisihan, maka besar sudut 3 sama dengan besar sudut 1 ditambah besar sudut 2. Nah, ini mengikuti bahwa besar sudut 3 lebih besar daripada besar sudut 1 dan besar sudut 3 lebih besar daripada besar sudut 2. Lemma 354, dalam segitiga ABC, jika sudut C adalah sudut siku-siku atau sudut tumpul, maka besar sudut C lebih besar daripada besar sudut A dan besar sudut C lebih besar daripada besar sudut B. Jika sebuah segitiga memuat sebuah sudut siku-siku atau sebuah sudut tumpul, maka ukuran dari sudut ini lebih besar daripada ukuran dua sudut yang lain. Pembuktiannya dalam segitiga ABC, besar sudut A ditambah besar sudut B ditambah besar sudut C sama dengan 180 derajat. Dengan sudut C merupakan sudut siku-siku atau sebuah sudut tumpul, maka besar sudut C lebih besar atau sama dengan 90 derajat ya. Selanjutnya besar sudut A ditambah besar sudut B kurang dari sama dengan 90 derajat. Maka masing-masing sudut, yaitu sudut A dan sudut B, haruslah sudut lancip ya.
Sehingga besar sudut C lebih besar daripada besar sudut A dan besar sudut C lebih besar daripada besar sudut B. Nah, teorema berikut juga lemma digunakan pada contoh 1 ya. Jadi pembuktiannya tidak diberikan. Jadi sifat-sifat penjumlahan dari pertidaksamaan jika A lebih besar dari B dan C lebih besar dari D, maka A ditambah C lebih besar daripada B ditambah D. Ini contohnya. Teorema 356, jika sisi yang pertama lebih panjang dari sisi yang kedua, maka sudut yang berada di depan sisi pertama lebih besar dari sudut yang berada di depan sisi kedua. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AC lebih besar daripada panjang BC. Buktikan bahwa besar sudut B lebih besar daripada besar sudut A. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AC lebih besar daripada panjang BC. Kita gunakan postulat penggaris untuk menempatkan titik D pada sisi AC sedemikian hingga sisi CD kongruen dengan sisi BC. Nah, sekarang besar sudut 2 sama dengan besar sudut 5 karena dia merupakan sudut-sudut alas dari segitiga BDC. Dengan lemma 352, maka besar sudut ABC lebih besar daripada besar sudut 2. Ya, jadi bagian-bagiannya, bagian dari sudut lebih kecil daripada keseluruhannya. Kemudian besar sudut ABC lebih besar daripada besar sudut 5. Dengan substitusi oleh lemma 3.5.3, besar sudut 5 lebih besar daripada besar sudut 4. Karena sudut 5 adalah sebuah eksterior segitiga ADB menggunakan 2 bintang ya. Jadi pernyataan 2 bintang ini kita dapat menyimpulkan bahwa dengan sifat transitif pada pertidaksamaan bahwa besar sudut ABC lebih besar daripada besar sudut A. Akhirnya besar sudut B lebih besar daripada besar sudut A, dan ini berbukti. Kemudian untuk teorema 357, jika sudut yang pertama lebih besar dari sudut yang kedua dari suatu segitiga, maka sisi yang berada di depan sudut pertama lebih panjang dari sisi yang berada di depan sudut kedua. Ini konversnya teorema 356 ya. Jadi jika A lebih besar dari B, diketahui bilangan real A dan B hanya ada 3 kemungkinan ini ya. Jadi hanya ada 1 dari 3 kemungkinan ini yang benar. Kalau A lebih besar dari B, yang pertama adalah A lebih besar dari B, yang kedua A sama dengan B, dan yang ketiga A kurang dari B, A lebih kecil dari B. Nah, diketahui segitiga ABC dengan besar sudut B lebih besar daripada besar sudut A. Buktikan panjang sisi AC lebih besar daripada panjang sisi BC. Diketahui segitiga ABC dengan besar sudut B lebih besar daripada besar sudut A. Jadi misalkan bahwa AC kurang dari sama dengan BC. Tetapi jika AC sama dengan BC, maka besar sudut B sama dengan besar sudut A ya. Kontradiksi dengan yang diketahui. Juga jika AC lebih kecil daripada BC, maka berdasarkan teorema 356, besar sudut B lebih kecil daripada besar sudut A. Yang juga kontradiksi dengan yang diketahui. Yang diketahui adalah besar sudut B lebih besar daripada besar sudut A ya. Jadi pengandaian salah ya, dan yang benar adalah panjang AC lebih besar daripada panjang BC. Ini teorema akibat. Silahkan nanti dipelajari sendiri. Saya rasa itu semoga bisa diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.